Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Ketua kelas, mimpi doa. Siap, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, coba perhatikan di sekitar Anda ada nggak sampah di sekitar Anda? Permisi Bu, Ya. saya mau mengambil sampah Bu. Ya, sekarang. Anda sekalian, ingat lingkungan yang bersih itu membuat kita nyaman dalam belajar. Oke, Anda sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Pada lagi bentar ya Bu. Kenapa? Sakit Bu. Udah berapa hari sakitnya? 4 kali Bu. Udah dijenguk? Belum Bu. Nah, besok dijenguk ya teman yang sakit itu bersama wali kelasnya. Lalu kita doakan teman kita itu cepat sembuh dan penyakitnya, dan mudah-mudahan bisa bergabung kembali dengan kita. Amin. Oke, anak sekalian, kita literasi dulu ya. Biasa 15 menit kita literasi dulu. Nah, silakan Anda membaca tentang berita teknologi yang terupdate hari ini. Nah, silakan Anda baca. Oke, Anda, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya membaca tentang media makarim tetapkan program pembelajaran, salah satunya hapus UN. Mengenai UN, media menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk kalinya. Menyelenggarakan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan berkarakter, ujar dia. Berarti nggak UN dong? Wah, asik dong. Oke, anak-anak sekalian, itu kan baru wacana Pak Menteri. Nah, jadi untuk itu kita harus banyak-banyak membaca supaya luas wawasan kita. Nah, jadi kita tidak hanya cuma menggunakan media Android ini sebagai untuk bermain saja. Gunakanlah konten-konten yang ada secara bijak, dan Anda bisa nanti dengan berpikir kritis, inovatif dalam pengembangan teknologi. Nah, oke, Nanda, materi kita hari ini tentang jaringan nirkabel. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang jaringan ini. Nah, sekarang siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang jenis-jenis jaringan nirkabel? Saya Bu. Ya, silakan. 1. Sifat wireless personal area network adalah jaringan yang mencakup area sangat sempit yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Contoh, level seluler, laptop, dan VDA. 2. WLAN. Wireless local area network adalah WLAN yang mencakup
lokal area network wireless. Contohnya lab atau perpustakaan. 3. WIWAN. Wireless wide area network adalah lokal area network yang mencakup area sangat luas. Contohnya koneksi antar negara atau BERMA. Lalu, Wow, perfect sekali ya. Tepuk tangan. Terima kasih, berarti Ananda ingat pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu dengan target kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan jenis jaringan nirkabel dengan cepat dan percaya diri. Yang kedua, melalui telah modul jaringan nirkabel halaman 17-20 dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui telah modul halaman 22-27 jaringan nirkabel dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat menentukan spesifikasi peralatan jaringan nirkabel dengan tepat dan bertanggung jawab. Melalui alat praktik, peserta didik dapat membuat rancangan jaringan nirkabel secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kelima, melalui alat praktik, peserta didik dapat melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel berdasarkan desain awal secara tepat dan bertanggung jawab. 6. Melalui alat praktik, peserta didik dapat melakukan konfigurasi perangkat jaringan nirkabel secara tepat dan bertanggung jawab. 7. Melalui alat praktik, peserta didik dapat menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, oke Ananda perhatikan sekarang gambar yang Ibu tampilkan ini. Apa yang Anda pikirkan melihat gambar yang ditanam? Bu, kayaknya wifi ada di mana-mana sekarang ya, Bu. Ya. Nah, jadi Anda lihat di depan ini gambarnya, berarti wifi-nya di mana? Ada di mana-mana saja. Nah, ada di pusat keramaian, di dalam bus, di rumah, di kafe, di sekolah, dan di mana saja. Nah, kita berada sekarang sudah ada wifi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membuat jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini ada dua teknologinya. Nah, siapa yang tahu? Ada dua teknologi jaringan nirkabel. Ya, silakan. Teknologi jaringan nirkabel terbagi atas dua, yaitu Wi-Fi dan hotspot. Wi-Fi merupakan sebuah teknologi yang menggunakan peralatan elektronik untuk pertukaran data secara nirkabel yang menggunakan gelombang radio dan jaringan komputer. Sedangkan hotspot merupakan sebuah yang dimana klien menghubungkan dengan jaringan Wi-Fi. Ya, bagus sekali. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman Ananda tadi. Ada dua teknologi jaringan nirkabel ya. Ada Wi-Fi dan hotspot. Nah, untuk ini Ibu ingin bertanya kepada Ananda, sebelum kita membuat suatu proyek jaringan nirkabel, nah kita tentu menentukan apa saja peralatan yang dibutuhkan. Nah, siapa yang tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan nirkabel? Ya, Bu. Ya, silakan. Peralatannya akses point, penempel petir, tower, antena undi. Cuma segitu aja. Ya, Bu. Nah, masih ada yang lain? Siapa yang bisa menambahkan? Ya, Bu. Iya, silakan. Kabel ITP, Ya. BOE, dan kabel jumper. Nah, bagus sekali.
Terima kasih. Oke Nanda, untuk peralatan jaringan nirkabel itu sebenarnya banyak, itu tergantung apa yang kita gunakan jaringan nirkabel ini. Nah, jadi untuk itu sebelum kita merancang jaringan ini, kita harus menentukan topologinya dulu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang topologi jaringan nirkabel? Saya, Bu. Saya akan menjelaskan tentang topologi nirkabel. Topologi nirkabel itu ada dua. Yang pertama topologi ad hoc, yang kedua topologi infrastruktur. Yang topologi ad hoc adalah topologi sederhana yang untuk menghubungkan antara satu atau dua komputer yang tidak menggunakan access point. Kemudian yang untuk infrastruktur adalah suatu hubungan jaringan yang dilakukan dua atau lebih komputer yang menggunakan access point. Oke Nanda, kita nanti akan membangun jaringan nirkabel. Nah, kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Berarti topologi yang kita buat hari ini yaitu menggunakan topologi ad hoc. infrastruktur. Nah, infrastruktur. Oke Nanda, sekarang kita bagi kelompok dan duduk per kelompok. Kelompoknya sama dengan minggu lalu. Nah, silakan Nanda duduk per kelompok. BE kan Ya. orang. Ini kelompok satu ya. Ya, Mat. Ini kelompok dua, kelompok satu ya. Saya dari kamu. Ya, Zalika. Kelompok tiga. Dulu. Kelompok empat. Saya Ali, Bu. Ya. Oke, Ananda. Berarti kita ada 4 kelompok dan 4 kelompok ini mempunyai masing-masing ketuanya ya. Nah, di sini ketua di sini bekerja sama dengan timnya ya. Nah, Anda perhatikan ke depan, ini ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan inilah yang akan kita buat jaringan nirkabelnya. Begini bentuk jaringannya. Nah, coba Anda perhatikan. Nah, di mana jaringan di sini? Siapa yang bisa ini membaca topologi ini? Saya, Bu. Ya. Yang pertama topologinya ada internet, yang kedua router yang pertama, yang kedua ada access point indoor dan outdoor, dan disambung oleh router yang kedua dan masukkan oleh access point, kemudian diterima oleh klien-klien, Bu, seperti laptop dan handphone, Bu. Nah, di sini untuk topologi ini, nah Anda perhatikan, berarti di sini jaringan internet. Nah, di jaringan internet ini, berarti di sini ada router. Nah, dari router ini ada access point outdoor. Nah, di sini kita nanti mengambil IP public dari router. Nah, dari sini menyambungkan ke access point yang kedua. Nah, artinya access point outdoor yang kliennya. Nah, dari access point di sini ada lagi router 2. Nah, dari router 2 ini ada lagi access point indoor. Nah, berarti access point indoor nanti baru menghubungkan ke klien. Kliennya itu adalah laptop dan handphone. Kelompok yang hari ini yang men-setting topologi yang ada di depan, access point yang pertama, access point outdoor yang kedua, dan router, dan yang kelompok 4 men-setting access point indoor. Nah, minggu depan itu terjadi rolling antar kelompok. Nah, jadi minggu depan yang kelompok pertama itu men-setting kelompok atau access point outdoor yang kedua. Nah, berarti kelompok yang berikutnya juga, artinya semua Ananda mendapat giliran men-setting jaringan nirkabel ini semuanya. Nah, berarti Ananda mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang
utuh yang sama semuanya. Nah, paham itu Ananda semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum Ananda memulai settingan jaringan nirkabel, nah Ananda buat dulu apa yang Ananda butuhkan perangkatnya dan Ananda desain. Nah, paham? Paham. Nah, sebelum Ananda mengerjakannya. Oke Ananda, berarti Ananda sudah merancang masing-masing jaringan yang akan Ananda kerjakan. Nah, sekarang kesepakatan waktu kita dalam mengerjakan lagi. Nah, dalam kesepakatan waktu, nah Ibu membagi waktunya ini adalah waktu maksimal, ya. Waktu maksimal yang pertama yaitu Ananda memasang perangkatnya itu kira-kira waktunya 20 menit. Nah, cukup kan 20 menit? Nah, berarti 20 menit untuk memasang perangkat. Nah, berarti 60 menit itu untuk menginstal. Nah, 80 menit berarti untuk konfigurasi. Nah, 20 menit melakukan pengujian. Nah, berarti kita sepakat dengan waktu itu ya. Waktu ini yang Ibu berikan adalah waktu maksimal. Berarti waktu yang kita gunakan adalah 4 jam pelajaran. Nah, oke Nanda, paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Sudah. Nah, berarti kita sekarang mulai melakukan kerja kelompok kita masing-masing. Silakan Nanda, ambil perangkatnya di depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 sekalian. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 berarti berada di dalam babak. Nah, kelompok 1 dan 2 berarti kita ke 2. Nah, silakan. Ini access point outdoor dan ini PoE. Kabel OTP sambungkan ke port data out dan sambungkan ke access point outdoor. Dan kabel OTP sambungkan ke data in dan disambungkan ke laptop. Udah ready untuk pemasangan perangkat? Udah. Selanjutnya kita akan melakukan penyatingan. Bagaimana kelompok 1? Ada permasalahan? Ada Bu. Di mana? IP-nya Bu. Settingan IP-nya. Ya Bu.
Bagaimana IP-nya? IP-nya harusnya 92, 168, 10, 75. Oh, IP klien ya. Tadi isinya salah ya? Iya Bu. Oh ya, berarti sudah ini. Belum lagi. Oh ya, silakan coba ya, lanjutkan. Ya Bu. Bagaimana Nanda? Ada permasalahan? Kami sudah mencoba misalnya bu, tapi dia tidak tersambung bu. Oh, berkesannya ya. Nah, coba Anda lihat IP pada klien dulu. Dan firewall-nya juga masih ada nggak IP pada klien? Nah, nanti Anda kosongkan IP-nya. Nanti dengan DHCP dan firewall-nya Anda off-kan ya. Ya bu. Anda coba silakan. Kelompok 2 ada permasalahan. Ada permasalahan sedikit bu Iya, tentang MAC address-nya bu. Kenapa menurutnya? Tidak terdeteksi karena tidak channelnya bu. Kami akan mengusahakannya bu. Oh, ya, silakan ya. Coba Anda cek channelnya ya. Tolong samakan channelnya ya. Oke. Oke bu. Nah, lanjutkan ya. Ya bu. Ya Bu. Permasalahan. Ada permasalahan sedikit bu tentang Oh ya, Ibu lihat dulu out interface-nya Ether 2. Oh ya ya. Di sini kan out interface-nya ini anak-anak memasang di Ether 1. Nah, out interface Ether 1 itu adalah internet. Makanya Nanda ganti dengan Ether 1. Kalau Ether 2 itu ke jaringan lokal, jaringan LAN. Kalau ini out interface 1 internet. Nah, Nanda harus paham itu. Coba ganti. Tahu, nanti gue Ether 1. Iya. Play kan dulu. Play, oke. Tes kelompok 2. IP access point 192.168.10.5. IP server 192.168.10.1. Daruratnya 10. Samakan ya. Tes kelompok 1. Untuk IP access point-nya 192.168.10.5 dan untuk kliennya 192.168.10.2. Tolong di ping ya. Bagaimana Nanda? Sudah bisa mengatasi masalahnya tadi? Sudah bu. Sudah. Nah, berarti sudah bisa connect ya dengan wifi yang dibuat. Sudah bu. Nah, berarti nama wifi-nya AP1 Labor tadi ya. Ya bu. Nah, silakan Anda buka. Ini ya bu. Sudah connect ya bu. Oh ya, coba silakan Anda buka browsernya. Ibu juga buka di sini wifi-nya. Ibu akan coba. Yang lain boleh buka HP-nya ya. Bu. Oke. Nah, berarti koneksinya ke AP1 Labor ya semuanya. Nah, Ibu juga connect ke AP1 Labor. AP1 Labor. Nah, bisa bu. Udah bisa. Wow, keren. Ibu juga sudah bisa connect. Ya. Gimana Nanda untuk ujiannya? Sudah bisa Bu, ping ke 10.6 Bu. Ke Ke kelompok kelompok 2 dua? Bu. Oh iya. Sekarang udah bisa internet tandem. Coba aktifkan wifi-nya nak. Ibu juga buka wifi-nya ya. Ujiannya. Apa nama wifi-nya nak? AP1. Oke. Buka ya, coba buka prosesnya tanda ini, ada berhasilnya. Sudah Bu. Oh udah ya. Oh, udah oke ya. Nah, terima kasih, bagus sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 nih. Berarti sudah berhasil setting routernya ya. Yuk. Oke. Berarti di laptop juga oke. Nih. Iya, bisa. Berarti udah bisa nah? Bisa Bu. Bagus sekali. Oke. Bagaimana Nanda kelompok 2 sudah berhasil pengujiannya?
sudah bisa pin T10.5. Alhamdulillah, berarti sudah oke nak ya. Berarti sekarang wifi-nya, apa nama wifi-nya? HP 81. Ya, silakan buka. Ibu juga buka di sini ya. Coba Nanda buka di laptop dan yang lain juga buka di internet di HP-nya. Silakan. Udah bisa. Nah, ini coba sini langsung. Ibu mau melihat hasilnya. Nah, ini udah bisa kok. Udah bisa dikoneksi. Itu. Wah, dah. Udah bisa kok. Dah. Terus dulu untuk kelompok 2. Oke, kembali lagi ke kelas ya, Nanda. Oke Nanda, tadi kita sudah membuat jaringan berkabel dan kita sudah melakukan pengujian. Nah, jadi alhamdulillah Nanda berhasil terkoneksi semuanya ya dan bisa membuat jaringan wifi. Nah, sekarang apa kendala Nanda tadi ketika membuat jaringan? Nah, coba masing-masing kelompok silakan tunjuk tangan. Ya silakan. Kelompok 1 dengan kelompok 2 channelnya tidak sama. Setelah kami samakan, channelnya akhirnya terhubung dan terkoneksi. Oh, berarti kelompok 1 tadi dia ada permasalahan karena channelnya itu tidak sama dengan kelompok 2 katanya. Nah, setelah disamakan baru bisa terkoneksi dengan kelompok 2. Ada bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, apa permasalahannya tadi? Lalu masalahnya tadi MAC address-nya sudah diisi dan tidak terdeteksi oleh MAC address-nya. Ternyata setelah dilihat ternyata akses poinnya tidak lurus, Bang. Itu. Setelah diluruskan maka terdeteksilah MAC address-nya. Jadi bisa terhubung. Jadi untuk kelompok 2 tadi masalahnya pada untuk MAC address-nya tidak terdeteksi. Nah, setelah disamakan satu arah akses poinnya tadi maka dapatlah jaringannya bisa terkoneksi ya. Nah, luar biasa untuk kelompok 2 tangan. Nah, kelompok 3 apa permasalahannya dari kelompok 3? Kesalahan kelompok kami tadi pada pemasangan kabel ethernya. Ether 1 terpasang ke ether 2. Setelah kami kembalikan ke posisi yang benarnya, baru bisa mendapatkan alamat IP duplik secara otomatis. Nah, bagus sekali kelompok 3. Hanya masalah pemasangan kabel ya pada ether 1 dan ether 2. Nah, makanya tidak mendapatkan IP dari internetnya tadi. Nah, jadi kalau tidak mendapatkan IP internetnya, maka tidak bisa melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Nah, jadi untuk kelompok 2 ini dia membuat men-setting router untuk DHCP klien ya, untuk mendapatkan IP secara otomatis untuk klien nantinya. Nah, oke, kelompok 4. Setelah kami mencoba untuk instalasi jaringan kabel indoor tadi, saya menemukan masalahnya adalah tidak bisa login atau masuk ke laman HTTP game card lokal dan kemungkinan saja kabelnya rusak. Jadi kami mengecek kabel tersebut dan selanjutnya adalah tidak bisa login ke halaman access point karena kita harus mengosongkan IP address pada klien terlebih dahulu. Jadi solusinya tadi berarti harus Kosongkan IP address pada klien terlebih dahulu. Ya, bagus sekali. Berarti untuk kelompok 4 tadi di IP kliennya ada masih menggunakan IP statik. Nah, jadi setelah dihapus IP statiknya,
maka dia bisa login untuk men-setting akses point indoornya. Setelah Ananda menyelesaikan pembangunan jaringan nirkabel ini, Ananda membuat laporan mulai dari perencanaan, proses, sampai pengujian dan evaluasi. Dan laporan harus terkumpul minggu depan. Baiklah Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menggabungkan satu jaringan itu kita harus mensamakan satu networknya. Dan dari pengalaman trouble yang telah didapati tadi, kita dapat mengambil pengalamannya dan kita bisa berhasil untuk menyambungkan dua network tersebut dan menjadikan jaringan wifi. Baiklah Ananda, dengan kesimpulan yang disampaikan oleh teman Ananda tadi, berarti kita sudah bisa membangun jaringan nirkabel dan kita sudah bisa membuat jaringan wifi. Nah, jadi Ananda Ibu ingatkan sekali lagi, minggu depan kita masih pelajaran yang sama, tetapi untuk men-settingnya adalah dengan kelompok yang berbeda. Artinya kita rolling ya, anak-anak semuanya. Nah, oke Ananda, marilah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan ketua berdoa untuk menutup pelajaran kita. Siap, bersyukur mulai. Baik Ananda, kita akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan ya anak-anak.